Oke. Alright, hari ini sudah bersama Abel Huray dan Mas Shandi Eka Permadi. Halo, selamat siang. Halo. Halo. Akhirnya ya kita ngobrol setelah kemarin hampir gak jadi, tapi untungnya bisa dipakai Anjing, buat men. istirahat. Parah tuh. Parah tuh. Jakarta, parah. Gak apa-apa, Bel. Jakarta udah kembali nih, berarti angkanya udah mulai nurun, COVID jadi di satu sisi Iya. senang, tapi di sisi lain kayak, ya Tuhan, gue hampir lupa Jakarta yang Banjir kayak lagi gini. ya. Kenapa banjir lagi ya? Banjir, men. Parah tuh. Gitu. Nah, ini teman-teman di sini udah ada Abel Huray dan Mas Shandi Eka Permadi. Mereka itu siapa? Jadi mereka adalah salah dua orang yang berjasa dalam pembuatan film Mencuri Raden Saleh. Karena kalau nggak ada mereka, menurut gue filmnya juga nggak seru gitu. Terima kasih. Terima Nggak, Mantap, kasih. mantap. nggak ada feel deg-degannya, em, apa ya, tense-nya gitu. Karena mereka berdua adalah orang-orang yang bertanggung jawab di balik musik dan sound mixing dari Mencuri Raden Saleh gitu. Nah, gue pribadi sebagai orang yang sangat menikmati scoringnya film Mencuri Raden Saleh gitu, gue mau nanya dulu nih, so far respon yang didengar sama Abel dan Mas Shandi tentang Mencuri Raden Saleh itu gimana? Kalau experience personal dari Um, lo Debel, ha. um, Gimana ya? Gue agak kaget sih Oke. sama banyak respon ini, jujur aja. Kayak gue kan, ya tidak bisa dipungkiri menurut gue scoring di Indo tuh masih agak underappreciated lah ya. Oke. Hmm. Terus kayak gue overwhelming banget sih, banyak yang DM kayak Mas Abang musiknya bagus banget. Terus kayak banyak yang bilang kayak ini film bener nonjolin musik banget, dan gue cuma bisa terima kasih doang sih anjir. Gue nggak tahu mau ngomong apa. Gue nggak tahu mau ngomong apa, men. Kayak gue cuma bisa kalau ada orang yang DM itu, gue cuma bisa bilang thank you udah nonton ya, karena kan film begini kan hampir nggak ada ya, kayak Komodo, Hmm. men. Terus gue Ya, kayak ya. langka banget gitu, langka banget. Terus gue cuma bilang glad you enjoyed the movie and the music. Udah, gue cuma bisa ngomong gitu doang sih. Terus kayak ya gue nggak nyangka aja, dan gue juga seneng banget kalau di sinema tuh on board pas gue bilang boleh nggak ini skornya kita rilis di Spotify gitu kan. Terus Oke. mereka kayak oke oke gitu kan. Ya udah, ayo let's do it. Ya udah dirilis. Terus ternyata setelah tanggal 25 banyak orang antusias kayak ini album skornya mana gitu. Ah, gue inget banget nice. gue inget banget si Watchman ID tuh sampai nge-tweet gue kayak Mas Abel ditunggu ya scoring albumnya. Kayak waduh, oke. Ternyata ada yang nungguin gitu kan. Terus ya udah dirilis. Terus ya gue sama Sandi sih cuma bisa terima kasih banget sih sama respon positif dari penonton maupun film dan scoringnya Hmm. gitu. Oke, oke. Langsung banyak yang menanti. Gue juga ingat karena itu kan dirilis bener-bener di hari H tayang juga bukan sih, Bel? Atau di 26-nya ya? Tanggal 26. Oh Tanggal ya, benar 26. benar benar. Gue ingat banget karena Heeh. tiba-tiba album itu udah keluar, dan pada saat itu sejujurnya promo Raden Saleh gue lagi COVID, jadi gue kan nggak bisa kemana-mana gitu. Gue Iya, nggak ikut gue anak-anak dengerin promo. Space Umay, man. Oh, Oh gitu ya, Bang? Oh, lu lagi COVID juga waktu itu? iya, jadi pas dari premier sampai promo di 2 hari pertama gue nggak ikut Mas, karena gue COVID. Jadi sejujurnya gue juga FOMO tuh kayak, anjir lah ini orang udah pada nonton, gue aja juga belum tahu hasilnya kayak apa gitu. Jadi Lu yang nggak gue nggak lu nggak ikut tes di CP ya? enggak. Waktu itu Enggak gue ya, juga oke. karena ada kerjaan lain, jadi gue nggak bisa Heeh. ikut nonton di CP gitu. Jadi sejujurnya Heeh. gue dengerin album lo dulu daripada filmnya bahkan. Nonton. Heeh. Gue nggak dengerin scoringnya dulu gitu. Nah kalau Mas Andi gimana Mas so far? So far sih, ya pertama juga kayak gue agak kaget juga pas tahu project yang si Abel ini apa namanya ajak gue gitu kayak Hmm, San hmm. ini ada project project film nih kayak gini-gini. Hah, apa emang pas dikerjain kerjain kerjain pas gue tahu lihat materinya gue langsung merinding. Awalnya gitu dulu tuh. Wah Oke. ini apa skupnya gede nih gitu maksudnya ini Hmm. pasti harus
harus edan-edanan, Bel, lu harus bikin musik yang bagus, Bel. Gue gak mau mixing yang musik yang biasa-biasa aja. Pokoknya musik lu harus bagus gitu. Lo pressure Nah, gak sih, Bang? akhirnya maksudnya itu kan akan impact buat dia juga kan gitu, dan gue juga yang mixing pun akan semangat banget, wah ini musiknya asik banget nih. Udah akhirnya flow itu kita bisa lewatin ya, walaupun perih-perih banget tuh, susah banget itu mixingnya juga susah banget. Nah, udah gitu lihat lihat apa namanya, respon dari orang-orang, ternyata banyak banget yang bilang ini positif, positif banget gitu hasilnya. Dan kita pun langsung kayak alhamdulillah, thank God. Alhamdulillah. Seru-seru ya, makanya so far ini salah satu, iya makanya musik dan audio sangat di highlight sih, yang sejauh yang gue lihat juga gitu dari respon orang-orang terhadap Mencuri Raden Saleh gitu. Kudos buat Formix ya kalau untuk audio. Ya, Wih. Buat Formix nanti dan itu Mas mungkin kita Satrio bisa bahas Budiono. tuh. Oke. Kita bisa Oh, bahas. Jadi emang ada pemisahnya antara gua dan final audio itu sendiri oke. Nah gitu. itu akan jadi pertanyaan gue juga tuh Mas sebagai orang awam gitu ya. Tapi gue sebelum masuk ke sana, gue pengen nanya-nanya dikit, kayak mundur ke belakang dikit deh tentang Abel sama Mas Shandi nih. Bel, lo Berklee College of Music ya? Yes. Bener gak? Betul. 2015. Weh, gue udah. Masuknya 2015, Mm-mm. betul. Masuknya 2015 fall, gue lulusnya tuh di 2018 Desember. Oke, tiga, Mm-mm. ya hampir kurang lebih 3 tahun lah ya 3 programnya berarti. tahunan. Oke. Sebenarnya 4 tahun, cuma ada beberapa kelas yang gue test out istilahnya. Karena Oh, menghemat biaya juga kan. Jadi kan gue usah bayar kredit lebih. oke. Gila. Nah, itu Mahal, men. benar. Tapi gue wondering, kenapa Berkeley Music, dan maksudnya kenapa programnya juga spesifiknya film scoring? Emang interest dari lama, dari awal, atau lo awalnya sebenarnya maunya kemana dulu gitu? Bisa diceritain nggak? Gue tuh berawal dari belajar piano klasik. Oke. Nah, terus piano klasik, and then gue masuk sekolah musik yang diajarin gue untuk bikin lagu. Dan itu kan waktu itu gue umur 10, Hmm, aku nggak salah. Nah itu kan, karena kan biasanya gue mainin lagu orang. oke. Nah dari situ gue menemukan kalau gue ternyata lebih enjoy ya bikin lagu. Bukan lagu, maksud gue musik gitu loh. Bikin musik dari nol gitu. Ternyata gue Oke. lebih enjoy, terus gue, halo, gue kembangin terus. And then at the same time gue tuh sebenarnya kalau lu tanya gue, ditanya lebih suka musik apa film, kayaknya gue lebih suka film sih, kayaknya ya. Itu Ah, gue juga masih begini nih. Tapi oke. gue demen nonton film gitu kan. Gue demen Oke. nonton film. Gue inget banget yang ngubah mindset gue ke musik tuh bisa gini ya di film itu tuh pas gue nonton Batman Begins. Itu Oke. udah lama banget sih. Itu udah lama banget sih. Oke. Batman Begins gue kayak anjing, musik tuh bisa begini gitu loh, dari secara audio dan segala macam. Terus ya udah, terus gue persu kan, terus pas saat mau milih kuliah, gue lihat nih S1 mana ya yang ada jurusan musik buat film. Hmm. Kebetulan satu topnya ya Berkeley. Ya udah, gue kejar aja lah. Hidup cuma sekali, men. Wih, Kejar aja lah Nice. udah. nice. Kejar Nice. aja, terus ya udah, programnya kelar, gue sempat kerja di LA itu. Hmm. Gue sempat kerja di Los Angeles beberapa bulan, dan Hmm. gue decide untuk pulang. Gue decide untuk pulang, ketemulah sama Visinema, Oke. dikonekin lah sama nggak gue. Hmm. Terus sempat kerjain project kecil, and then to the point where gue sempat bantuin filmnya Mas Yongki Ongestu, produsernya Mhm. Christian juga. Itu tuh Oke. Tarian Lengger Maut. Ingat gak, San? Yang Tarian mana? Lengger Maut. Tarian Oh Lengger Maut, iya iya Tarian Lengger Maut. Ya, iya iya gue iya. sama Oke. dia itu horor kan, jadi gue minta Oke. tolong si Sandi juga buat bantuin KKN gue. juga Terus kalian bukan sih? KKN di Desa Penari? KKN itu kita tapi di bawah naungan Ricky Leonardi. Iya Oh, oke, Heeh, oke. iya, itu kudos to Mas Ricky itu KKN tuh. Oke. iya. Directnya tetap di Mas Ricky gitu. Ah, Kita I eksekusi see. musiknya. Kita bantuin dia. Heeh. Nah Oke, terus oke. abis Tarian Lengger Maut, Mas Angga notice gue sama Hmm. Christian juga. Terus Mas Angga kayak, itu gue inget banget seminggu setelah
lenggan maut rilis. Dia DM gue, dia bilang, Bel, lu mau nggak garap film gue yang Mencuri Raden Saleh? Gue kayak, gue merinding sih, men. Gue gak tau mau jual, gue gak tau mau balas apa. Gue gak tau mau balas apa. Kayak, dalam hati gue kayak, anjir, gue kan nggak pernah ngadain apa-apa. Maksudnya kayak, on this scale gitu loh. Gue bisa kasih topi lah ke Mas Angga. Kayak dia mau mempercayai gue gitu. Terus gue bilang, ya obviously gue ngomong yes. There's no other answer menurut gue at that point. langsung gue kumpulin tim, gue kumpulin Sandi, gue kumpulin Stefani, gue kumpulin Alice, kumpulin Tabah. Itu gue ajak buat jadi ayo gitu lah kita jadi tim musik di film ini gitu. Terus ya udah, jadi deh filmnya begini. I see. Jadilah lah ya satu tim ini yang bikin rame-rame, hasilnya yang bisa teman-teman lihat sendiri dan dengar sendirilah di portal Spotify dan di bioskop ya. Gitu. Begitu deh. Oke. Kalau Mas Handi sendiri, Mas ini ya ngambil di mana Mas? Di SAE bukan sih? Mas Handi? Jadi sebenarnya gue tuh udah 2 kali kuliah, man. Jadi awalnya itu S1 dulu di UPI Bandung. Jadi gue tuh sebenarnya basicnya seni musik dulu nih. Jadi basic seni musik, dia main piano kayak gitu. Terus ya kuliah di UPI Bandung yang emang sebenarnya jurusannya itu mempelajari semua musik kayak sampai ke etnik dan lain-lain yang kayak gitu. Karena kan basicnya dia sebenarnya jadi guru, bukan jadi pemain musik sebenarnya. Nah, dari situ pas gue ambil skripsi, gue tuh tertarik karena gue juga sambil ngeband juga kan, kayak main sequencer dan lain-lain, tertarik mengolah audio gitu, kayak kok kayaknya menarik ya. Akhirnya kebetulan skripsi gue tentang kayak salah satu pembelajaran di namanya tuh Mas Agus Hardiman. Jadi Mas Agus Hardiman ini salah satu legend audio engineer di Indonesia yang emang dia visinya tuh mengajar-ngajarkan tentang audio ke para semua yang pengen belajar audio gitu. Jadi dia buka kayak semacam les gitulah gitu. Nah dari situlah gue tahu info tentang SAE gitu. Ini kalau lu mau serius lagi gitu, ini ke SAE aja. Jadi kuliah lagi. Akhirnya gue ada double degree gitu. Jadi dua kali S1, akhirnya masuk SAE sekitar tahun 2014 gitu kalau nggak salah. Nah 2017 tuh kalau nggak salah selesai gitu, karena cuma 3 tahun gitu. Udah deh dari situ langsung beres, sudah langsung merintis aja udah. Terjun langsung ke industrinya gitu aja. Ya. Oke. Terakhir megang ini juga ya Mas. Ini Before Then and Now. Before Now and Then. Itu itu juga bareng Abel juga. Oh ya, bareng ya? Di bawah naungan Ricky Leonardi. Iya, di bawah naungan Ricky Leonardi. Kita ini emang sering kerja sama. Oh, nice. Kita tuh satu apa ya? Satu naungan gitu di sementara ini yang jadi regular kita tuh di situ gitu. I see. Jadi regular untuk kita bisa berkarya terus nih. Nah, kita banyak latihan. Iya, itu kayak menurut gue itu sekolah kedua sih. Iya, karena sekolah kedua sih menurut gue gitu. Pengalaman banget. Yang ilmunya kita apply ke film ini. Nice. Karena berdasarkan program masing-masing yang diambil, terus ketemu juga di satu tempat kerja yang sama, sering kerja bareng, ya udah akhirnya hasilnya jadi bisa sampai sekarang ya. Nah, ini pertanyaan dari gue dan mungkin orang-orang awam di luar sana, teman-teman nanti yang mungkin lihat gitu, nonton atau dengerin, bedanya scoring, maksudnya sebenarnya divisinya tuh ada apa aja sih? Kayak misalnya film scoring sama mixing gitu, bedanya apa gitu? Siapa yang mau menjelaskan? Oke, gue dulu ya. Jadi film scoring tuh basically proses pembuatan underscore-nya. Underscore dalam arti kata latar musiknya. Latar musik yang ada di film itu. Itu sih. Nah, dari situ, kan gue udah nulis nih. Gue udah bikin di software gue, itu musiknya harus di-mixing dulu. Di-mixing dalam arti kata bukan di-mixing di filmnya, tapi musiknya harus di-mixing seperti lu mixing lagu biasa. Karena kan harus banyak suaranya harus distabilisasi, suaranya harus kreatifnya mau gimana. Nah, disitulah Sandi masuk. Karena dia mixing engineer kan. Dia tuh basically mixing engineer untuk musik-musik ini yang gue bikin. Jadi semua yang ada di Spotify itu udah gue bikin, and then di mixingnya sama Sandi. Prosesnya akan selalu seperti itu. Yang benar ya. Oke. Yang benar seperti itu.
Nah, setelah itu kita render jadi pecahan. Karena kan di musik itu banyak instrumen kan, ada strings, ada Hmm, brass, ada drums. Kita pecah satu-satu, kita kirim ke audio post. Nah, oke, di audio post, nah itu beda lagi divisinya oke, itu berurusan dengan final mixing sound di alright, dubbing stage. oke, Dubbing stage itu tuh basically ruangan seperti bioskop lah, oke, yang gede banget, terus ada proyektor segala macam dengan speaker yang sama dengan bioskop, terus kita mixing semua filmnya dari dialog, sound effect, musik, ambient, semua di situ. oke. Nah, itu ada lagi engineer-nya. Nah, kebetulan sound designer dan sound engineer di film ini adalah Saryo Budiono, Mas Hmm, Yoyo. Dia kantornya di Formix, hmm, gitu. Jadi itu beda divisi. oke. Dia Nah, yang ngatur semua bunyi tabrakan lah, bunyi dialog mau gimana. Ah, terus juga musik kita juga harus diskusi sama dia. Ini musik mau gimana ya? Mau diapain? Pas di sini mau oke, kenceng apa keras? Mau ditaruh di mana? Apalagi kita kan untuk film ini, gue juga agak overwhelming sih. Ini film pertama gue technically, tapi ya, mixingnya Dolby Atmos. Jadi itu kita banyak banget tuh eksperimen. Udah berapa oke, kali gue, kita udah berapa kali sesi di Formix dan puji Tuhan juga Mas Yoyonya tuh sangat apa ya, sangat mau dengerin Welcome kita banget gitu ya. loh. hmm, Dia paham banget gitu, paham banget untuk kasih kita coba. Nih, gue ada toolset buat lu studio, lu pakai aja gitu. Gitu. oke. Terus habis itu kita diskusi, ya udah seperti itu prosesnya Iya. sih. And then seperti biasa approval dari produser, director gitu-gitu. Oh, oke. Berarti yang kemudian Mm-mm. ke Mas Shandi itu adalah musiknya untuk untuk di scoringnya. Correct me if I'm wrong ya, gitu. Gue karena masih kayak Iya. mencoba mengerti nih. Iya benar. Ya, Jadi kalau apa yang udah gue bikin itu ke Sandi dulu, baru Oke, ke oke. Formix. Oh, oke. Jadi Heeh. urutannya gitu ya. Baru kemudian hasil dibawa Iya, ke iya. Formix ke Mas Yoyo itu ya. heeh. Oke, Iya. oke, oke. Nah, em, gue penasaran. Ketika pertama kali, oke nih, gue mau join gitu di project ini gitu. Kemudian misalnya mau menentukan musiknya gitu ya. Yang lo lihat apanya dulu? Maksudnya apakah dalam prosesnya kemarin, let's say contohnya Mujur Raden Saleh deh gitu, karena kita lagi ngebahas Mujur Iya. Raden Saleh. Lo ngelihat Mm-mm. bahannya tuh apa dulu? Naskahnya dulu ketika lo akan bikin atau udah jadi gambar gitu kemarin? Kebetulan gue dibawa dari sleep conference. Tapi Oke. kayaknya eh, tapi itu kayaknya udah script draft keberapa gitu. Tapi itu benar Hmm. kayak meeting, ada Mizam, terus ada Marcelo Hiski, ada Mas Mm-mm. Bagus, ada Mas Alfa juga, sound recordist, semuanya tuh ada di situ. Kru, kita bacain skripnya dari awal sampai habis. Kebetulan gue Oke. kayak gitu. Tapi mungkin si Sandi kan udah lebih lama ya pengalamannya daripada gue di industri film Indonesia. Nah, Beda-beda kali ya. Ha-ha. ya gimana tuh Gitu. Mas Gue Andi? dibawanya. Kalau experience-nya selama ini gitu, ketika mau maju nih masuk ke sound gitu, bahannya apa yang didapat atau dikasih? Kalau kalau yang gue terima kan dari Abel. Jadi Abel udah Hmm. kasih ke gue kayak apa namanya rough cut dari si film itu kan waktu itu kan belum lock ya. Jadi Hmm. dikasih itu terus nah cuman kalau pengalaman yang emang berasa beda di film ini tuh nah Mas Yoyo ini ngasih keleluasaan gua untuk bisa lebih explore lagi sama si Atmosnya itu sendiri gitu. Jadi Oke. eh, instrumennya si Abel yang udah dia bikin ini semua tuh mau gue taruh mana gitu di bioskop gitu. Dalam Hmm. skup bioskop yang sebesar itu tuh mau kayak gimana panoramanya gitu. Terus mau gimana low atau high-nya kayak gitu-gitu. Jadi dia Oke. lebih awalnya kasih kasih kita ruang waktu untuk kayak udah lu beresin semua dari depan sampai belakang tuh. Jadi ya kita mau kirim itu ke LFV. LFV itu kalau kalau basically yang akan mengenerate low frekuensi dari si musik itu. Jadi makanya yang bunyi bioskop yang bisa gempar-gempar kayak gitu tuh berasal dari Dari si LFV itu. Nah, oh, oke. LFV itu kalau nggak salah low frekuensi emulation atau apa gitu. Gue lupa Hmm. nama singkatannya. Pokoknya dia nge-generate itu semua gitu dari musik si Abel itu. Jadi oh ini ternyata scene ini harus harus apa ya harus big impact gitu. Nah kita Hmm. harus harus desain itu sedemikian mungkin supaya itu bisa kerasa musiknya tuh impactful ke si scene itu sendiri gitu. Nah itu semua udah beres, baru di hari berikutnya biasanya Mas Yoyo udah menempatkan si
sound effect dan lain-lainnya itu dalam sebuah satu session itu, satu session yang Pro Tools yang biasa DAW-nya kan Pro Tools ya, kita pakai Pro Tools. Habis itu kita datang lagi, mulai kita adjustment musiknya gitu. Sebenarnya itu musiknya udah di-adjust sama si Mas Yoyo itu sendiri. Jadi biasanya mereka udah bikin basic paletnya kayak gimana gitu. Nah, kita mulai lebih ke detailnya. Oh, ternyata ini musik yang ini harus naik nih, harus yang kayak harus full cover with musik gitu season itu. Terutama kayak yang SCBD tuh salah satu contohnya yang bener-bener kayak musik banget itu. Jadi Escape semuanya through SCBD. Tracknya iya. ya. Dan itu mixingnya susah banget mixingnya. Susahnya tuh karena itu ya Mas, maksudnya berarti lo harus jeli banget melihat mana yang ini, mana yang naik, mana yang turun, misalnya gitu, misal untuk bahasa awamnya gitu, atau apanya? Ada dua tahap sih, ada dua proses. Yang pertama, yang proses susahnya itu waktu Abel itu kirim ke gua. Itu kan tracknya banyak banget tracknya. Jadi sebagai engineer gue harus bisa karena kadang-kadang gini, kalau misalkan baru lihat track sebanyak itu, kalau nggak biasa lihat tuh mereka langsung ngedown nih mixingnya gitu. Wah, ini banyak banget, kapan gue beresnya ya gitu. Nah, kalau udah kayak gini gue biasanya sorry gue potong, untuk notes itu score durasinya 6,5 menit ya. Jadi just to put in konteks saja. Langsung dikoreksi loh. terus. Jadi udah banyak tracknya dan panjang gitu. Jadi yang harus gue bikin efisien waktu dan efektif untuk kerjainnya tuh gue harus ngebagi itu frekuensi gitu. Jadi nggak bisa kayak kita tetap berpikiran bahwa instrumen itu kayak ada drum, ada gitar, ada apa gitu. Tapi gue kalau ngebaca hal yang kayak gitu, misalnya Abel kayak kirim kayak gitu, gue ngebaca konteksnya dia, apa yang dia mau sampaikan di situ gitu. Apakah di sini ternyata dia bikin toms banyak kan, dia pengen highlight itu gitu. Dan dia juga udah put it note ke gue juga sebelumnya. San, ini gue tom ini pengen kayak tom ini kayak tom raksasa lah, pokoknya kayak bener-bener ini nggak cover satu bioskop gitu. Nah, gue harus menangkap bayangan-bayangan dari si Abel itu gitu. Jadi gue pisahin tuh semuanya. Jadi dari low frekuensi ternyata ada bass yang bunyinya kayak gini yang harus gue jaga. Di mid-nya harus gue jaga. Terus mungkin dari orkestralnya harus gue jaga gitu. Tapi gimana caranya mereka itu harus bisa main bareng, tapi ke highlightnya pada saat tertentu gitu. Mereka harus ada muncul di sini. Itu kesulitan yang pertama gitu. Itu beres, baru kesulitan yang kedua. Nah, kesulitan yang kedua adalah waktu kita di post nih, kita di post, karena di situ permasalahannya bukan kayak mau sekencang apa musiknya, bukan, tapi gimana caranya kita bisa wise dalam mengambil posisi ini level musik mau ditaruh di mana, karena banyak banget itu kan tabrakan kayak gitu kan. Jadi kadang-kadang kita harus pikir, ini scene ini tabrakan, oke, berarti yang harus main di sini bukan musik, yang harus main di sini adalah SFX. Oke, musik tone down dulu di situ. Tapi begitu ada kayak misalkan udah car chase atau apa yang bener-bener kayak cuman gitu doang, yang bener-bener ngebut-ngebut doang, itu musik harus main gitu. Gimana pun caranya kita harus main gitu. Dan ya kenceng-kenceng banget. Atau jangan sampai mengalahin dialog. Misalkan ada hal-hal yang kayak gitu, dialog nggak boleh kalah nih, ini penting dialognya ya, berarti musik mau nggak mau harus turun gitu. Nah, kita bikin biasanya kalau mostly orang-orang yang di post akan lebih akan lebih ngebelain hasil post dialognya dulu nih. Dialog pokoknya jangan sampai kalah semuanya gitu kan. Makanya biasanya mereka men-set musiknya ibaratnya level aman lah gitu, level aman. Nah, cuman kalau kita dengerin kan bayangan kita dalam scene itu tuh musiknya tuh nggak segitu gitu. Nah, itulah tugas gue sama Abel yang gue biasanya yang execute gitu. Abel biasanya kasih lebih ke suggestion, ini kayaknya bisa lebih naik gitu. Dia lebih kayak gitu. Tapi execute untuk di situ biasanya gue lakuin juga gitu. Nah, itu jadi dua proses besar yang harus dijalani sama si mix engineer itu sendiri gitu. Itu berarti total berapa lama tuh prosesnya dalam mixing sendiri? Gue scoring 2 bulan. Lo 2 bulan? Bukan 3 ya? Nah, gue scoring itu 2 bulan. Jadi specialty cinema nih menurut gue, mereka lumayan generous kasih gue waktu.
Oke, oke, Karena gue kudos. dikasih waktu. Iya, kudos buat Christian dan Mas Angga ya. Mereka lumayan generous buat kasih gue waktu gitu. Jadi Oke, proses scoring gue tuh 2 bulan. 2 bulan setelah gue terima final lock cut dari Mas Hendra. oke. Udah gue previewin, score approve, segala approve. Itu tuh pas gue bikin juga si Mas Andi sambil mixing. Jadi nyambil. Hmm, Jadi dua proses ini jalan bersamaan gitu. Jadi pas hmm. ada Iya. revisi, gue Karena cuma kalau tinggal kirim. Karena apa, Kak, San? ya karena kalau kalau misalkan gua nunggu lu beres dulu ngompos, pasti itu film nggak akan dikejar. Iya, betul. Filmnya 2,5 jam ya. Iya kan? asli, gue juga kaget kan kayak pas awal tahu kayak, hah, ternyata udah 1/2 jam gitu. Um, Setelah di approve, ya udah kan kita tahap produksi. Yaitu Hmm, tuh gue ngerekam Calvin on drums, Jason Montario di bass. Terus Iqbal juga main, kalau lu tahu. ya, Iqbal ya, juga main ya. bass. Gue Iqbal tuh lihat. pengen lihat waktu itu kan. Oke. Kita lagi ada sesi drum kedua sama Calvin. Terus Mm-mm, Iqbal mau datang. Terus mm-mm, gue bilang, dia bisa main bass kan mas? Gue bilang ke Mas Angga, mm-mm. bisa. Coba aja suruh dia main. Ya udah, kita kita rekam dia Todong di langsung SAE. ya. Mm-mm. Iya. Sehari sebelum gue kasih dulu materinya tapi. Oh, oke, Jadi dia oke. ngulik tuh. Dia Mm-mm. ngulik tuh semalaman. Begadang tuh ya. Begadang. Begadang. Dia ngulik tuh semalaman. Terus Iqbal udah take, kita puas hasilnya. Nah, kita take orkestra. Nah, ini yang Hmm, menurut gue nih spesialnya di musik film ini tuh ini sih. Salah oke. satunya. Kita bisa, Hmm. kita punya kesempatan untuk take 40 piece orkestra di Macedonia. Itu tuh Wah, bener-bener nice. experience yang gue nggak pernah nyesel sih sampai sekarang. Hmm, Walaupun nggak lama ya, 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 ya. tapi itu tuh sangat berpengaruh banget sih. Gitu. Oke, Gitu itu deh. yang sama Fames Project itu ya, kalau nggak salah ya, yang di Betul. Makedonia. Nice, nice. Iya. Oke, oke. Heeh. Nah, eh gue dari tadi kayak, hah, anjir nih 2,5 jam durasi dengan proses 2 bulan, 3 bulan, ya apalagi ya sequence yang sama lo bisa ulang berkali-kali. Gue sih mabok gitu ngerjain kayak gak mau denger ini lagi deh gitu kalau gue yang kalau yang ngerjain makanya untung lo Bel dan Mas Andi gitu yang ngerjain kalau nggak gue nggak bisa gitu. Nah, gue gue kan kemarin kuliah psikologi nih. Terus gue Yes. melihat Itu Abel, lu lulusan UI kan? betul, Nah. Gokil. tahu aja. Aduh, terima kasih. Nah, gue melihat kayak Abel dan Mas Shandi juga sama-sama punya background yang di musik gitu. Maksudnya sesuai dengan apa yang dikerjakan sekarang. Nah, tapi gue penasaran, ada nggak pada saat lagi di pendidikan gitu ya, misalnya lagi di sekolah gitu, sempat diajarin nggak sih kayak teori-teori kayak misalnya kalau filmnya kayak gini atau moodnya kayak gini, berarti lo harus pakai musik tertentu misalnya. Mungkin ada yang punya experience itu? Gue kan emang di Lebih Berkeley ke Abel ya ngambilnya itu. musik. Heeh. Gue Hmm. kan pas di Berkeley emang ngambilnya musik for film and TV kan. Mm-mm. Jadi emang diajarin sih kayak salah satu assignment gue pas di Berkeley adalah kita nge-rescore scene-nya How to Train Your Dragon. Yang pas Astrid Oh, terbang tuh, itu oke. kan musik doang tuh kalau di filmnya kita nge-rescore itu. Of course karena scene-nya begitu, ada bahasa tertentu lah bisa Hmm. dibilangnya. Jadi kayak diajarin kayak kalau musiknya sedih biasanya seperti ini gitu. Kalau musiknya senang biasanya seperti ini. Kalau musiknya seru biasanya orkestrasinya seperti ini. Diajarin sih, tapi menurut gue at this point kayak gitu tuh kadang udah nggak. Ya, it's good to learn that stuff gitu ya, Hmm. sebagai pemula ya. Tapi menurut gue kalau lo ngerjain film panjang seperti ini kadang kayak gitu tuh suka tidak sesuai sih. Oke. Kayak kayak contoh contoh aja nih. Hmm. Um, ini decision Mas Angga bukan decision gue. Mas Oke. Angga decide untuk taruh lagunya sebuah kisah klasik. Itu gue kaget sih, men. Oke. Menarik nih. Karena kan Gimana menarik obrolannya? banget tuh. Jadi menurut gue tuh karena biasanya kan di sesi seperti itu kan musik yang at least kalau gue nonton film Hollywood dulu ya, nggak Hmm. tahu deh, zaman udah berubah gitu kan. Mhm. Pasti musiknya yang kayak strings atau yang kelam gitu kan. Ya, ya. Ini nih menurut gue major, karena kan ada tendensi dulu diajarnya major itu happy, minor itu sedih.
Oke. ya Ya, kan? ya, Nah, ya, ya. ini musiknya major tapi pas adegan sedih tapi ngena banget gitu. Gitu-gitunya tuh kadang tergantung flow filmnya sih. Jadi Oke. bener diajarin tapi kadang harus lihat filmnya dulu seperti apa gitu. Oke. Dan mungkin juga Ada juga contoh, ya. um, ada juga contoh waktu itu, sorry gue potong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ada juga contoh opening scene-nya. Opening Oke. scene-nya yang Ibang Lukis tuh, Ya, tadi itu ya, ya. lagu. Tadi itu lagu. Gua Hmm. nggak tahu sih Mas Angga. Kayak Mas Angga udah pernah ngomong deh. Tadi itu lagu Radiohead. Gue lupa yang Oh. judulnya apa. Iya, tadi Oke. itu lagunya Radiohead karena mereka syuting temponya pakai itu untuk Hmm. set tone ini film fun gitu kan. Ya, ya, ya. Iya Dan kan? untuk buat Menurut gue ngeset jadi fun. kameranya juga kali ya, karena setahu gue mereka Iya, pakai ha-ha. kamera tertentu. Ha-ha. Mereka pakai Cinebot Ya, yang ya. robot itu tuh. Ha-ha. Mm-mm. Nah, tapi pas gue diskusi lagi sama Mas Angga, gue bilang, Mas ini coba gue ganti moodnya ya. Mas Angga kayak oke gitu kan. Terus ya udah, jadinya lebih misterius seperti yang di film sekarang Hmm. gitu. Lebih lebih menjahit ke oke, Pico ini seorang forger nyambung ke lelang Ya, yang gitu. teman-teman bisa dengerin di Ah, track lelang. betul. Gue udah mulai hafal dengan scoringan ini. Kesin lelang gitu. Heeh, Jadi heeh. jadi tergantung apa yang mau lu sampaikan sih gitu sih sebenarnya menurut gue gitu. Oke, oke. Mm-mm. Kalau Mas Andi sendiri gimana, Mas? Ada apa? Kayak punya pengalaman juga nggak tentang bagaimana menentukan mood atau bagaimana eh, kita harus lihat produknya tuh kayak apa? Terus adakah teori? Mungkin kalau gue teori psikologi gitu ya. Kalau di audio gitu ada teori tertentu kah? Sebenarnya kalau kayak di sekolahan itu lebih ini sih Amel, kayak misalkan eh dia tuh lebih basic gimana caranya lu tuh harus menjaga itu doang gitu. Jadi misalkan Hmm, ada suara kick, ada suara snare, basicnya kayak gitu. Terus gimana cara 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 ngolah ini apa sih sebenarnya yang harus dilakuin pertama kali gitu. Nah, cuman ternyata pada pada prakteknya di dunia nyata kayak gini, di hmm, project kayak gini nih banyak banget perubahan yang harus apa ya, pembelajaran baru yang ternyata didapatnya setelah kita melakukannya gitu, bukan kayak hmm, teorinya A selalu A gitu. Jadi banyak banget kayak misalkan drum-drum di MRS itu yang band-bandan hmm. eh, itu malah malah kita hancurin, malah gua hancurin itu soundnya gitu. Jadi benar-benar kita hancurin soundnya, terus oh ini ternyata kalau digabungin jadi asik juga nih di film gitu. Jadi drum Ah, itu agak San, gitu loh. boleh boleh coba lu jelasin nggak hancurin itu maksudnya apa? Nah, dan Hmm. bagian mana tuh? Oh iya ya. Dan Iya bagian ya. mana? Bener tuh. Jadi gini, kalau kalau di audio itu kan dia kan ada dynamic level ya. Maksudnya itu Hmm, dia punya 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 dynamic level itu ada batasannya gitu. hmm. Nah, jadi kalau misalkan ada tahap proses recording itu di mana biasanya di minus 18 dB gitu. Di minus 18 Oke, dB itu level yang aman biasanya kalau misalkan drumnya mau kencang mau apa gitu, dia nggak akan hancur suaranya. Nah, oke. hal itu emang kita lakuin dulu. Jadi hal itu dilakuin dulu semua dengan sound yang dapat basicnya enak. Habis itu dalam prosesnya ada beberapa plugins yang ibaratnya dia ngedestroy si sound itu sendiri gitu. Jadi Hmm, benar-benar di tweak gitu, dia naik ke atas benar-benar tapi dihancurin gitu. Tapi levelnya bukan dihancurin, bukan bukan berarti dia mekak benar-benar bukan kayak nggak gitu bisa ya di berarti? Oh, ya bukan bukan jadi bukan akhirnya. bukan peak, Oke, oke. bukan akhirnya pecah yang nggak jelas gitu, bukan pecah Hmm, yang nggak jelas, hmm. tapi ada hardware dan software audio yang emang dia tugasnya bisa bikin itu pecah untuk jadi suatu sound yang lebih menarik gitu. Oke. Nah, itu banyak gue lakuin di si MRS ini gitu. Jadi drumnya di di apa diproses sampai kayak banyak krekel-krekelnya gitu. Pas Ya, dijadiin nama ngeband, wah ini menarik gitu. oke. Nah, Gitu. mungkin untuk Jadi teman-teman banyak banyak banget ini ya. audio dan musik yang paham dan mengerti pasti akan lebih kayak, oh oke, gue paham nih maksudnya. Tapi gue seneng, gue belajar hal baru gitu dalam obrolan-obrolan ini. Nah, Ya Oh, bentar, gue sama mau kayak hal nanya satu lagi. oh oke, oke, apa? Lu dulu Desan. Sama oke. sama kayak satu lagi contoh kayak misalkan di orkestra deh gitu. Di orkestra Mm-mm. itu kan biasanya tuh kita tuh nggak boleh apa ya, pokoknya avoid
avoid kompres yang gede gitu. Itu tuh Hmm. jangan dilakuin di orkestra gitu. Jadi benar-benar orkestra gue emang dinamika tuh lembut ya. Jadi begitu dia dikasih itu, nyawa si melayang-melayangnya itu akan hilang gitu. Tapi ada juga yang kayak Hmm. di SCBD itu, di Hmm. SCBD naik si konnya itu benar-benar kayak Abel kan minta, San ini gue pengen suara si strings ini pengen kayak orang digorok lehernya gitu, bener-bener yang kayak Nah, gitu. moodnya ya, ya, Gimana ya, caranya ya, soundnya ya. bisa ke sana gitu. Ya Oke. akhirnya dengan ya gue mikir gimana kita harus ngebayangin yang Abel mau bener-bener kayak ya digorok kan berarti kayak agresif apa gitu ya. Ya berarti kita harus arahnya ke sana kayak distortion itu akan ngaruh ke sana dan ternyata ya ada pertimbangan lagi bahwa teori yang jangan jangan banyak kompres di strings itu ternyata dipakai juga di situ gitu malah dihabisin di situ gitu Oke, 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 gitu. oke. Gimana Bel tadi mau nambahin apa Bel? Enggak, karena kan lagi ngomongin ranah psikologi. Gue mau nanya lu nih. Waduh, gue ditanya balik. Kenapa? Kenapa? Kan kalau lu kan udah banyak banget kan main di produksi film, gimana cara Ah, lu misahin karakter ini sama karakter ini? wah, Kayak Juga tuh headspace lu tuh menarik juga gimana tuh. gitu loh. Itu gue bener-bener penasaran as an actor gitu loh, karena kayak gue nonton kayak Daniel Day-Lewis deh. Anjir oke, tuh orang bisa jadi Abraham ya, Lincoln, tuh ya, bisa jadi ya, orang di There Will Be Blood gitu loh. Gimana cara lu misahin headspace itu? oke. Iya Ini benar. karena ngomong Jadi psikologi, bahas maaf Itu ya. psikologi pertanyaan dikit ya. bagus sih. Itu pertanyaan. Nanti kita Gue akan kembali pingin lagi tahu ke aja. musik. Oke, tapi saya akan jawab dulu. Eh, Sejujurnya gue tidak pernah ini sih. Gue juga nggak pernah. eh, mungkin mungkin ini juga ada pengaruhnya. Gue kerja dan acting tuh lumayan lama Bel gitu. Maksudnya lumayan dari kecil. Mm-mm. Bahkan sebelum gue Iya. di psikologi itu sendiri. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah lo punya eh, treatment tertentu? Apakah lo jadi tahu bagaimana cara memisahkan antara orang-orang ini? Nggak ada gitu. Maksudnya consciously nggak. Gue nggak pakai teori apapun gitu dalam psikologi. Eh, Hmm. tapi kayaknya itu udah eh, mungkin Tertanam. subconscious tertanam dari Iya. pengalaman sebelumnya juga. Terus ketika di psikologi, salah satu hal yang diajarkan di psikologi pada saat itu adalah menurut gue yang paling besar yang gue bahkan gue alami sampai sekarang adalah empathy. Gue punya jadi empati yang cukup baik gitu. Akhirnya dari empati itu bukan cuma ke Hmm. orang-orang asli, tapi bahkan ke karakternya sendiri gitu. Itu kayak secara nggak sadar, gue jadi membentuk eh, misalnya Vela deh gitu di Mencuri Raden Saleh ini gitu ya. Eh, Mm-mm. Ya gue sebagai Amanda mencoba berempati aja sama Vela bahwa oh ada loh cewek ini old money, anak orang kaya, anak sendiri, tapi dia punya lack of things yang akhirnya membuat dia yaudah deh gue mau mengambil resiko untuk gabung di I komplotan see. Semucura dan Saleh ini gitu. Tapi Iya, apakah iya, iya. apakah uh, gue juga tidak pernah yang kayak oh ya Vela tuh harus dibentuk ininya apa cara ngelihatnya atau cara berpikirnya atau seperti apa enggak gitu. Gue cuman kayak by script karena kan ya Mas Angga udah nulis gitu kan kayak Vela nih Betul. karakternya seperti apa gimana pun itu panduan gue itu terus Mm-mm. Iya. uh, apa lagi ya. Nah, tugas gue adalah mengikuti panduan itu, tapi juga menyisipkan hal-hal yang masih human di Vela gitu. Karena kalau misalnya Hmm. yang hal-hal yang nggak tertulis di naskah, kayak lo bisa nggak melihat Vela sebagai orang beneran nih? Ya bisa, karena dia ada sisi-sisi yang, oh ternyata dia juga nggak se-savage itu, dia juga punya Iya, kelemahan gitu, dia Iya, juga iya, iya. ternyata nggak perfect banget hidupnya gitu. Jadi lo Iya, iya, iya. bisa melihat itu. Sekian jawaban dari anak psikologi. Oke. itu Oke, menarik, itu oke. menarik, menarik. Kembali lagi ke musik ya, karena gestarnya kalian berdua hari ini. Nah, eh, apa misconception atau hal yang pernah didengar sama teman-teman di sini tentang menjadi ya eh, mixer, menjadi komposer gitu di film di Indonesia? Ada nggak kayak Um, lu, lu dulu deh, San. Nih, banyak nih. Apa ya? Sebe- eh, Sebenarnya sih kadang-kadang tuh pikiran director itu nggak sesuai. Kadang-kadang gini, sebenarnya bukan bukan masalah kita taste-nya salah atau gimana ya. hmm, Kadang-kadang tuh yang jadi masalah tuh biasanya kita nggak bisa menebak
apa yang mau yang diinginkan sama si director itu sendiri gitu. Oke. Nah, contohnya gini, contohnya film Nana deh, itu Oke. before then before now and then. Now and Ya. then. Nah, Heeh. nah itu kita nih satu film udah beres, jadi kita tuh Oke. udah ngerjain satu film itu beres gitu kan, udah di Mm-mm. mixing udah, dan menurut gue nggak ada masalah dengan musiknya gitu, jadi Oke. nggak ada masalah dengan musiknya, it's okay. Tapi begitu di preview sama director, dan lu tahu nggak itu kita compose satu film lagi. Oke. Oke. Jadi di balik musik yang sekarang didengar itu, dan ternyata tapi gini, kadang-kadang kita pun bukannya kita bukannya kayak aduh kenapa harus kenapa sih Mm-mm. rese banget, bukan kayak gitu. Ya, ya, ya. Tapi ternyata begitu begitu apa yang divisikan sama si director itu nyampe ke kita, oh iya ternyata kayak gini, dan kita akan ngeduit itu tuh jauh lebih kayak semangat gitu. Oh iya ternyata ini lebih bagus, dan benar akhirnya itu film menurut gue musiknya bagus banget gitu, atas Oke. emang Ya. visionnya si director itu gitu. Jadi mostly sih yang agak sulit di sini tuh kadang-kadang misconceptionnya antara si musik director dengan yang diinginkan sama si director itu sendiri gitu. Itu doang sih yang paling berat gitu. Kalau bikin musik sih sebenarnya ya gue, Abel, dan teman-teman yang lain pun sebenarnya bikin musik tuh biasa ya. Tapi untuk bisa meng-aim sampai apa yang diinginkan sama si director itu sendiri, itu yang sulit gitu. Sebenarnya itu sih. Oke. Ini cerita dikit nih ya. Jadi Boleh. gue scoring MRS itu kan semangat banget. Jadi 40 menit pertama itu gue kerjain dalam 2 minggu. Under 2 weeks Wow. deh bahkan. Oke. Iya. Gila, dia emang Mas, gila sih, dia emang gila. gue present ke Mas Angga, salah semua. Lu Oke. nggak tahu ya? Nggak tahu Oh iya, lah. bener Am, itu Salah juga. semua. Oke. Salah semua. Maksud Mas Angga dalam arti kata salah adalah menurut Mas Angga di draft pertama musik gue itu gue nggak menjadi diri gue sendiri. Oke, Gue nice. pakem ke musik guide yang dikasih sama Mas Hendra. Ngerti nggak? Karena kan Oke. ini film pertama gue sebagai solo composer juga kan. Ya, terus ini gue terus film pertamanya sama Mas Angga lagi. Kan kayak jiper dong gue. Ya, Jadi ya. gue cari Ada aman ekspektasi nih, gue cari juga aman. pasti ya, gitu Iya, ya. iya. Gue cari aman nih kan, gue kayak terus dari itu musik guide-nya dari Mas Hendra juga udah bagus kan, kayak gue cari aman nih kan. Gue cari aman, walaupun sebelum syuting gue sempet bikin demo dan mereka suka. Oke. Nah, udah gue bikin salah, pokoknya salah lah menurut Mas Angga gitu kan. Oke. Kayak menurut dia ini benar, tapi gue nggak jadi diri gue sendiri. Jadi yang mengejutkan gue adalah Mas Angga tuh pingin guanya keluar di film ini, ngerti nggak? Ya. Pingin suara gue tuh menjadi kayak icing gitu loh di kue gitu loh. Oke. Gitu. Terus akhirnya dia jelasin lah semua. Dia tuh merubah mindset gue sih basically sih. Basically dia bilang ke gue, lu jangan takut Bel, gue tuh nggak ngerti musik. Jadi kalau lu ngerti, lu apa yang lu ada tumpahin aja udah. Ya. Contohnya adalah opening scene itu. Itu kan gue bilang kan, tadinya tuh gue ikutin terus pas lelang ganti moodnya. Ternyata pas gue nonton lagi, ini kayaknya bisa jadi satu nih, bisa gue jahit nih gitu kan. Nah itu salah satunya sih. Oke. Jadi lebih kayak seremnya kayak gitu, gue juga kebawa ke jurang tuh. Nah iya. Nah Abel masuk jurang, gue kebawa ke jurang. Kena dua-duanya ya masalahnya. Kena dua-duanya. Nah jadi dari pengalaman film ini tuh lebih ke kayak, oh jadi emang Mas Angga ini nih pingin suara gue ada gitu loh. Karena kan ada beberapa juga director yang kayak, udah lu ikutin aja gitu loh. Ada beberapa yang kayak gitu. Dan nggak salah juga, karena mereka yang punya film kan, mereka yang lebih gede daripada kita, of course. Tapi gue thankfulnya adalah Mas Angga sama Christian lebih mau kayak, udah lu keluarin aja apa yang lu punya. Ya udah gitu sih. Nice. Akhirnya terselesaikan ya, tapi ya kesalahpahaman itu ya. Kesalahpahaman itu. Oke. Syukurlah jadi filmnya udah akhirnya sempat panik ya, itu panik banget. Itu kondisi itu panik banget. Agak wah, fucked up nih. lumayan jiper ya, lumayan jiper ya. Udah takut dipecat gitu kan gue kan, terus gue kayak
ya udah gue betulin gitu, akhirnya untungnya masangnya kayak keren nih Bel, oke gas Ya, lah gitu. ya. Salah satu hal yang gue kagumin juga dari Mas Angga gitu ya, maksudnya dari dia adalah beliau juga berani sih ngajak orang-orang yang belum pernah beliau bekerja bersama sebelumnya gitu, kayak Nah itu ya kan, kayak berani gitu. Dan selama gue kerja juga sama beliau gitu itu, dan juga kemudian ngasih ngasih kesempatan untuk orang teman-teman yang mungkin tadinya berada di departemen mana, divisi mana, tuh kayak naik lagi itu yang gue lihat juga gitu dari beliau. Betul. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau nonton jangan dikira prosesnya gampang ya. Banyak dak-dik-dukser gitu loh di baliknya gitu, dan banyak kesalahpahaman yang akhirnya untungnya udah jadi gitu, dan udah hasilnya bisa dilihat sendirilah gitu ya, bisa didengerin, bisa ditonton sama teman-teman. Ada ini nggak? Ini kita ngomongin di luar, misal di luar MRS ya. Punya music scoring atau sound mixing favorit kah dari sebuah film? Entah lokal maupun di luar, lokal ya, di luar. Apa ya? Ada nggak lokal yang Banyak nyangkut banget. gitu? Itu si, Wah, si gue Abel tuh otaknya udah kayak perpustakaan tuh. Kalau lu mau banyak banget tanya apa ya? film apa, waduh, Gue buka dia banyak tahu bukunya banget tuh semuanya. palanya ya. gue Dia. gue lokal, kalau interval scoring gue lokal belakangan ini gue suka banget sama skornya Pengabdi Setan 2 sih. Oh, ya. Itu juga Itu dirilis tuh keren di juga iTunes sih. tuh. Itu juga Oke. jarang kan, kayak Hmm. jarang banget film Indonesia, film lokal yang ngerilis skor albumnya. Nah, itu Mm-mm. dirilis, itu gue suka. Kalau luar, gue suka banget Hans Zimmer. Ya, Jadi ya lu udah tau lah jawaban gue. ya. Favorit Gue suka semua banget orang ya. Hans Zimmer. Karena nggak ada Hans Zimmer nggak ada gue sekarang sih basically. Ya. Jadi True. terakhir tuh kerjaan dia yang gue suka banget, Dune. Lu nonton Dune nggak? Gue belum nonton sejujurnya, Dun. Oke. Gila, itu gila men. Lu kalau di rumah lu punya home theater, kencengin tuh speaker sampai pecah, udah. Oke, gue abis ini akan denger sih. Experience-nya tuh sesuatu ya, Bel ya. Wah Berarti. gila, itu out of this world man menurut gua nggak kepikiran dia bisa bikin something kayak gitu sih. Dan itu tuh, nah dari dua itu tuh yang gue suka adalah itu suara yang gue nggak pernah dengar. Maupun Oke. dari Pengabdi Setan 2 sama dari Dune. Suara itu as Itu tuh in suara efek atau instrumen atau soundnya, apa? Oh, oke. soundnya Oke. dari kayak orkestra ya. Mm-mm. People do it different ways, but it's the orchestra gitu loh. You know Ya. how it sounds gitu kan. Cocok di film ini, cocok di film lain. Tapi ada juga yang mau out of the box. Contohnya out of the box, ya itu Dune menurut gue. Oke. Itu Dune mixingnya tuh, juga nggak tahu sih gimana ya. aduh, itu Mixingnya gue tuh udah bener pas gila sih. nonton tuh gue kayak, anjir gue pensiun aja lah, men. Jangan, Bel. Baru juga mulai. Parah banget ini, kayak gue nonton di IMAX 3 kali, itu parah banget sih. Dune parah banget sih, Dune. Dune Dua ya. itulah. Oke, Dune Pengabdi Dua-dua Setan itu 2 Pengabdi ya. Setan 2 sama Dune itu. Oke. Kalau Sandi gue nggak tahu udah apa. Sebenarnya kalau gue tuh nggak terlalu banyak ini ya sampai ke detail gitu. Tapi Hmm. Abel tuh justru banyak, Abel dan Mas Ricky Leonardi tuh banyak ngasih input gue. Kan dulu gue basicnya bukan dari film jadi bener-bener kayak gue ngerjain lagu biasa aja gitu, mixing lagu industri pada umumnya aja gitu. Oke. Begitu ketemu Ricky, dia banyak banget nyuapin gue, bener-bener nih denger. Abel pun termasuk kayak gitu, San nih lu denger yang ini deh, dengerin. Jadi gue tuh kayak overwhelmed gitu dengan film score gitu. Wah ini keren ya, kayak Lorne Buff, kayak Hans Zimmer, Ben Wolfitz dan lain-lain tuh kayak ini kok gue suka semua ya. Jadi kalau misalkan si Abel denger kayak, San ini ada film ini, gue denger tuh langsung, wah gila Bel, ini gila Bel, gimana caranya ya, gimana caranya? Jadi sebenarnya nggak ada spesifik yang kayak, kan Kak Abel kan ngefans banget sama ini gitu. Kalau gue tuh kayak suka semua gitu, dengan wah gue suka banget tuh dengan dengar kayak filmnya Annabelle yang Creation itu kayak horornya tuh keren banget gitu. Terus yang kedua tuh itu keren banget gitu. Kayak banyak banget, tapi emang basically gue lebih suka yang horor kan. Gue makanya kalau misalnya kerja bareng Abel, kalau dia ngasih project horor biasanya gue eksekusi yang buat ngagetin ya. Lo suka ngagetin orang ya, bikin orang bete ya maksudnya.
biasanya gitu kalau kayak contohnya film KKN kemarin itu kalau Ya. biasanya untuk urusan drama itu dia nih. Ini kalau misalnya drama Abel udah paling cepet deh. Udah Oke. drama eksekusi Abel sama anak-anak termasuk Mas Vicky juga kan. Hmm. Nah, cuman Ricky mungkin lebih hybrid dia bisa semua semua medan gitu. Oke. Nah, gue biasanya medan untuk horornya tuh, yang untuk teror-terornya itu tuh, begitu. Kita biasanya Oh, emang banyak bagi tugas gitu. biang Iya. kerok ya Gitu. bos ternyata ini. Ya kayak kan kalau soalnya kan ya kalau horor suaranya nggak asik dan apalagi kalau musiknya nggak tepat nggak ada serem-serem ya men gitu kayak menurut gue Yes, gitu kan. Salah betul. satu yang menonjol dan eh, yang penting gitu di horor juga sound kan gitu untuk bikin efek Iya, iya. tertentu Itu yang gitu. susah, betul. Ya, ya, ya. Oke, gue catat loh mas namanya kayak Mas Andi nih, anjir yang bikin gue deg-degan. Nah ini gue mau nanya, mungkin ini kita udah ya mungkin 1-2 pertanyaan terakhir lah ya gitu. Oke, Kalau mau oke. dijawab sekalian silakan. Menurut Abel dan Mas Andi nih masing-masing. Kalau di Indonesia sendiri, plus dan minusnya tentang sound audio film scoring di kita tuh kayak apa sih? Dan mungkin jadi sekalian hopefully ke depan harapannya pengennya ada apa, lebih seperti apa gitu. Um, Coba kalau dulu nih. dari gua sih sebenarnya lebih ke, ya gua nggak mau nyebut lain lah ya. Ya. Ini industri in general, bahkan di iklan juga. Hmm. Produser tuh harus percaya dan harus kasih kita waktu sih intinya, menurut Oke. gua. Karena kalau lu benar-benar hitung gue dari bikin musik pertama MRS sampai filmnya gue deliver ke Formix, itu gue total ngerjain tuh 1 tahun berarti. Oke. Sama. Berarti Oke. 1 tahun. Hmm. Dari gue bikin musik MRS tuh dari sebelum kalian syuting bahkan. Hmm. Menurut gue yang kayak gitu sih yang harus diperbanyak uh, karena dari situlah kita bisa lebih organik hasilnya. Hmm. Makanya ada banyak orang yang bilang kayak, Mas, timnya Emirates tuh catchy banget. Iya catchy karena gue bikin dari awal men, dan gue dikasih waktu untuk ngulik itu. Ya, Gitu. ya, ya. menurut gue harus lebih, ya ya obviously juga budget lah ya, juga itu ngaruh. Cuma menurut gue harus berawal dari waktu sih, Hmm. waktu dan kesenggangan mereka untuk mau ngobrol sama kita. Dalam Ya. arti ngobrol sama kita adalah kita harus mau sering ngobrol gitu. Karena kan ada juga sutradara yang kayak, ini ya filmnya ya, udah gue nggak mau spotting sama lu, gue nggak mau apa, udah ntar pas udah jadi, udah lu briefing ke gue. Kan ada juga yang kayak gitu. Ya nggak salah Oke. juga, cuma menurut Ya, gue ya. hasilnya akan lebih kolaboratif. Karena kan film itu kan melibatkan banyak orang banget kan. Kolaboratif proses Lu harus, memang. Iya, lu harus iya. kolaborasi banget gitu loh. Dan untungnya Mas Angga sama Kristen tuh mau komunikasi sama gue. Hmm. Kadang-kadang Mas Angga juga suka telepon kayak, Bel, coba deh scene ini lu giniin. Kalau nggak cocok ya Hmm. udah, coba lu ada ide apa gitu. Nah Oke. itu, gitu tuh harus lebih banyak gitu-gitunya sih menurut gue sih. Walaupun sekarang udah mulai begitu ya, Ya, at least di ya. pengalaman gue. Tapi gue nggak tahu juga, ini kan film pertama gue. Iya. Ini film Hopefully pertama gue akan sendiri gitu. prosesnya akan seperti itu Menurut atau gue, bahkan lebih menurut gue menyenangkan harus ya. seperti itu. Dan juga um, beruntungnya lagi dari Visinema adalah mereka ada satu hari di mana musik director yaitu gue sama sound recordist Mas Alfa Trinaga sama Mas Yoyo Sari Budiono sound designernya, kita pernah dikumpulin di satu ruangan Oke. sebelum filmnya syuting untuk ngomongin ini Nice. nih konsepnya mau seperti apa gitu. Menurut gue harus itunya sih yang lebih diperbanyak karena bikin film tuh nggak gampang ya guys. Ya. Gue udah pernah ikut Iya. syuting nih. Gue pertama kali ketemu Amanda kan di Kaliandra kan, ingat gak Ya, lo? ya, ya, ya. Capek kan Bel Iya, sampai jam 2 pagi sampai subuh. capek men. Dan masalahnya kayak kalau udah syutingnya udah rapi, and then pas post pro-nya najis, kan kayak sedih banget men. Jadi menurut gue harus diomongin sih. Gue juga hokinya juga gue ngobrol sama Hendra banyak gitu. Gue kasih Mas Hendra ini musik udah gue bikin, atau Mas Hendra ini nih coba nih gue sempet bikin ini, coba lu interpolate di editing lu gitu. Oke. Harus lebih banyak kolaborasinya sih, dan itu gue tahu sih itu tidak gampang dan itu butuh waktu, tapi ya setidaknya kasih waktu teman-teman ya dan kolaborasi berarti teman-teman ya. udah bisa lihat lah hasilnya lah. Menurut gue sih ini film above average ya, bagus bahkan bagus banget menurut gue. Karena waktunya post pro kita tuh post pro total 8 bulan
Dari selesai syuting, editing 3 bulan, mixing musik itu juga mixing dan musik jalan berbareng itu 3 bulan. Itu tuh menurut gua waktu yang generous di Ya, Indonesia. Dan kalau lu Iya, jarang mau terjadi. bandingin sama Hollywood, buset dah, mereka bikin musik bisa 1 tahun. ya. Itu. Bahkan kita pernah Oke. dapat, gua nggak mau sebut film apa, kita pernah dapat film yang cuma boleh 10 hari. Itu Wah, gimana, mantap. men? Langsung Gua mau rekam nyebut film, sendiri. gua nggak mau nyebut film apa. Gua Ya, nggak, ya. itu gimana, men? Gitu loh. Itu gimana, men? Maksud gua tuh kayak Ya. harus lebih banyak kolaboratifnya sih, gitu. Oke. Dan gue juga Waktu. sama Sandi juga jadi bisa lebih kayak, nih lo San, musik gue tuh seperti ini. Lu kulik dulu deh, apa yang mau sampaikan di mixingan lo, gitu. Ya, Gitu. tektokan Terus antara juga kalian berdua even, juga lebih ini ya, lebih panjang jadinya ya. even gambarnya aja udah gue omongin sebelum kalian syuting. Si Apanya, sorry? Calvin tuh udah gue gambar, Oh, oke, yang main gam drummer. di score Oke. film ini udah gue omongin sebelum kalian syuting. Gue udah kasih Hmm, demonya. Jadi mereka oke. dia udah tahu mau tuning kitnya seperti apa, mau mainnya seperti apa. Nice. Gitu Iya. sih, harus lebih diperbanyak gitunya sih. Mau dikerjain sebelum hari hanya, mau dikerjain apa enggaknya kan terserah, tapi at least kita udah ngomong dan jadi udah nempel di otak dia secara Oke. tertanam gitu, udah tahu oh project ini mainnya begini gitu. Oke. Harus diperbanyak gitunya sih. Sebuah proses yang panjang dan butuh waktu untuk brainstorm dan ngobrol, teman-teman. Karena, Iya. again, kolaboratif proses ya. Ini semua Dan gitu. bikin Iya. film tuh gak gampang ya. Gue ingetin lagi, bikin film tuh gak gampang ya. Jadi Film nonton bagus ya, tuh gak teman-teman, gampang. karena bikinnya susah. Nah, Mas Andi Susah, gimana, susah, Mas? susah banget. Tadi poin utamanya waktu kan pertama. Mm-mm. Nah, tapi juga sebenarnya emang susahnya gini jadi kayak kalau kita lihat Hollywood tuh mereka bisa bikin film per tahun satu misalkan gitu karena Ya. emang budgetnya tuh luar biasa besar kan. Mhm. Nah di kita tuh karena mungkin setelah gue kemarin diskusi nih sama Abel tentang ini kan gitu kayak Mhm. ya gimana sih orang di luar tiketnya aja bisa berapa Bel 150.000 gitu ya. Mahal sih. Kalau di 15 di dolar. Mhm. 15 Mhm. dolar. ya sekitar di atas itu kan berarti kan kalau di kita Mhm. kan emang kalau ditaruh di atas itu nggak akan masuk dong Am kan. Ya. Jadi mau nggak mau si filmmaker ini akan lebih yang gua lihat ya dari yang lihat dengan kacamata gue mereka lebih lebih banyak main kuantitas gitu. Ya mungkin ada Hmm. beberapa yang kuantitasnya bagus gitu, tapi ya banyak juga yang mungkin kuantitasnya tidak sesuai dengan harapan yang kita harapin gitu. Oke. Jadi eh, akhirnya tuh industrinya agak sulit untuk growth gitu menurut gue. Hmm. Jadi eh, harus ada orang-orang yang kayak Mas Angga kayak gini yang benar-benar berani. Oke, gue mau bikin film konsisten, budgetnya tinggi, tapi income-nya pun mungkin bisa merubah industri ini lebih baik lagi gitu. Harus ada yang orang yang Hmm. segila itu. Karena Ya. emang Dan kalau bikin harus film tuh kan membawa orang-orang baru. Mhm. ya, Hmm. itu juga penting karena akhirnya kan mindset mindset para komposer, para engineer ya, kayak kita gini kadang-kadang kalau misalkan film yang masuk terus kan kita mau nggak mau harus harus kerja efisien dan Ya. efisien itu kadang-kadang kan nggak sesuai dengan harapan ya. Maksudnya yang penting Hmm. musiknya jadi gitu akhirnya gitu kan. Nah, Ya. gue sih berharap banget dari kemarin tuh kita ngediskus ini nih berdua nih, Bel, Hmm. gimana ya industri ini supaya bisa lebih berkembang gitu. Supaya maksudnya tuh kita sebagai para pelakunya juga nggak harus mikirin income lagi gitu. Jadi kita lebih Hmm. lebih ke karya gitu. Gimana Fokus caranya kita aja. Hmm. fokus aja sampai di tahap kita tuh nggak harus mikirin income gimana yang kalau ini misalkan ini film ini nggak dikerjain yang nggak dapet income kita tuh harus bisa sampai di fase industri di Indonesia itu jangan sampai kayak gitu jadi udah kita lebih baik yang berkarya. Nah itu tuh sampai di level itu tuh baru kita ngerasa bahwa ini bagus nih industri gitu. Nah gue tuh Hmm. berharap ya kayak lebih lebih filmmaker ya lebih lebih wise untuk nentuin timeline waktu gitu. Maksudnya pertama dari produsernya ya dari PH-nya mungkin gitu. Waktunya tuh harus benar-benar kayak oh ya MRS tercipta besar kayak gini karena waktunya itu yang luar biasa panjang gitu. Hmm. Di Indonesia itu jarang banget terjadi gitu. Mungkin ada satu dua film doang. Nah, kalau misalkan promonya nggak kuat juga ternyata waktu banyak juga ngedrop juga tuh. Jadi ya kadang-kadang PH-PH ya mereka bermain aman kan supaya gimana caranya investasi gue ini nggak jadi gagal juga. Which is nggak salah juga untuk sisi mereka. Cuman kalau gimana kita kalau mau ngebelain industri ini kita mau maju kalau cara mindset berpikirnya seperti itu gitu. Karena Hmm. memang bikin film itu kan
jangankan bikin film, mixing filmnya aja nggak sebentar. Ya, ya, Jadi ya, kebayang ya. dong, mixing film, bikin musik, bikin segala macamnya, syuting segala macam nggak sebentar gitu. Nah, kayak gitu sih yang pengen dirubah gitu. Mungkin ujung-ujungnya akan ada lebih ke budget kan. Ujung-ujungnya nih pasti ke sana Hmm. gitu. Ya, budget Tapi dan menurut gue Gitu sih. udah menuju ke sana sih dengan film Iya. kayak gini ya. Dan gue juga dengar Pengabdi Setan kan lama tuh post pro-nya. ya, Nah, ya. Post pro-nya lama akhirnya kan dan hasilnya film seperti Pengabdi Setan kan bener-bener kayak waktu kita nonton puas banget gitu, kayak wah ini gila Heeh. sih, ini gila Ya, gitu. ya, ya, Nah, Iya, ya. harapan yang heeh. kayak gitu kan yang kita harapin gitu. Experience kayak gitu yang kita harapin, bahwa kita waktu beli tiket itu nonton tuh vibe-nya tuh sesuai apa yang kita bayangin gitu. Itu kan bener-bener kayak wah ini keren, thumbs up gitu, bener-bener kayak gitu. Nah, kita berharap industri ini tuh bisa kayak gitu juga sih. Walaupun udah Amin. kesana ya, 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 Udah ke ya. sana, heeh, Pelan-pelan menuju. tapi ke sana ya. Memang berarti tentang waktu, Iya. eh, bagaimana mungkin balik lagi juga ke sistem ya. Misalnya kayak sistem industri kita sendiri juga seperti apa biar tetap Iya, sustain. heeh. Bagaimana Tapi Iya. semua mm-mm. departemennya jalan gitu ya, tanpa harus tergantung per project gitu. Nah, itu kan yang mungkin kita harus, ya mudah-mudahan kita juga akan ke arah sana sih. Makanya Amin. film-film kayak gini dibutuhin. Film kayak gini dibutuhin. Ayo Mas Karena Angga. menurut gue, ayo Mas Angga. Enggak, sebenarnya lebih ke ayo masyarakat kita nonton ini gitu. Benar, Iya, benar, heeh. Da- benar. Karena Kalau 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 enggak kalau dengan pembuktian film ini bisa besar, berarti bisa bikin film yang kayak gini kayak di kemudian hari yang pas banyak gue gitu. banyak banyak banget teman-teman gue yang nonton kayak abis itu ngomong kayak film itu bisa begini ya Bel, bisa lah. Bisa Bisa. dong. Bisa, perlu hanya dikasih Bisa waktu dong. dan kepercayaan ya, gitu, dan Betul, Iya, space setuju. untuk bisa dong. Setuju. bikinnya. Harus bisa. Kalau enggak begini-gini aja gimana? Kita udah ngerasa udah berapa lama? Kayak kita udah hampir sejaman atau sejam lebih nih kalau nggak salah kita udah ngobrol. Lebih deh kayaknya. Lebih kayaknya ya. Lebih. Dari tadi seru. Thank you so much ya, Abel dan Mas Shandi. Nih, mudah-mudahan Thank you, teman-teman yang Amanda. nonton juga makin ngerti tentang gimana sih proses pembuatan musik sound di balik film, dan bagaimana prosesnya sangat kompleks, tidak mudah. Again, yang tadi Abel juga udah mention, film nih kolaboratif proses, banyak hal yang harus dilakukan bareng-bareng. Tapi di saat yang sama, tantangan kita juga sekarang akhirnya memang tentang gimana kita mau berani bikin kayak ini lagi atau enggak, dan juga gimana caranya biar sistem industri juga tetap sustain sehingga film kayak gini juga bisa diproduksi terus gitu ya, nggak Betul. melulu tentang Betul. iya, mengharapkan per project gitu ya, kurang lebih. Hei, terima kasih banyak teman-teman. Thank you. Thank you ya. Thank you, Thank you, Amanda. thank you, thank you Thank you juga. banget.